Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat semua lawatan-Mu pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersuka cita. Pagi hari ini kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada kami selanjutnya. Ya, dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih.
satu kali lagi kita bersuka cita, bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya tubuh kita saat ini digerakkan, supaya kita tetap sehat, memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia sungguh baik. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu patut dia kita melayani. Kita puji.
Temukan di dalam Tuhan. Hanya ku temukan di dalammu, Yesus. Pujian dari hati Tuhan. Pujian dari hatiku. Selalu di setiap kasih yang terindah, hati yang mulia. Kembali kami datang di hadapan Tuhan, ucap syukur dan terima kasih, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau buka ruang hati kami Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, melawat setiap kami yang ada pada malam pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai mendengar kebenaran firman-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan dibentangkan bukan karena kehendak hati mulut hamba-Mu sendiri, tetapi benar-benar firman Allah melalui mulut hamba-Mu saat ini terbentangkan. Sehingga kami bersama-sama yang mendengarkan firman-Mu yang sakit kami bisa disembuhkan Tuhan. Yang mendengar firman-Mu yang lemah kami bisa dikuatkan. Yang mendengar firman-Mu yang susah kami bisa dihiburkan. Sehingga kami boleh bersama-sama pulang membawa kemenangan yang luar biasa melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya firman Tuhan. Dan dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin.
Tuhan buat setiap kehidupan mereka. Engkau tolong Dinda Tuhan dengan segala rencana kehidupannya. Biar Engkau Allah yang membuka jalan. Engkau tahu kesetiaannya, Engkau tahu kesungguhannya. Dan kami percaya Tuhan masa depan yang indah menjadi bagian dalam kehidupannya. Demikian juga buat Joshua Tuhan. Kau tolong Joshua jamah terus Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna, berikan Tuhan kepintaran dalam kehidupannya Tuhan, senantiasa memuliakan namamu dalam setiap kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan, masa depan yang indah menjadi bagian dalam kehidupan Joshua. Demikian juga kami berdoa buat Tuhan Yuni Tuhan, kami tetap serahkan segala rencana cita-citanya di dalam pernek mulia. Tuhan, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi cita-cita Yuni Tuhan, kami tetap serahkan. Engkau Allah yang memiliki masa depan, Engkau Allah yang mengatur hidupnya, dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, yang pada pagi hari ini juga mereka yang berulang tahun di bulan Juni, tetapi mereka tidak hadirkan ada satu hal yang mereka boleh kerjakan, tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan senantiasa menjamah setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami tetap percayakan hidup mereka, hidup anak-anakmu di bawah kaki salmu, dan kami percaya Tuhan pertolongan, damai sejahtera, kekuatan ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di hari ini semua oleh kasih karunia Tuhan, dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Dan kalau kita melihat ya hari-hari ini Bapak Ibu, memang semakin kita rasakan secara pribadi ya, bahwa kita sebagai manusia sangat membutuhkan pegangan. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan dasar yang teguh Bapak Ibu ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema Yesus dasar hidup yang teguh Bapak Ibu ya. Dan sebagai ayat pertama kita akan buka di Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Ya. Bisa minta tolong ditampilkan aja. Kita lihat di ayat 25 Bapak Ibu ya. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama. 24 dan 25, maaf, 24 dan 25. 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab di atas batu. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 25 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dua macam dasar. Tapi kita melihat di dasar yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat juga sebetulnya ayat ini itu juga ada di Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Ya, kalau di Lukas dikatakan ya, kalau di Lukas ya pasal 6 ayat 47 dan 48 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, Bapak Ibu ya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, jadi di Matius tadi pasal yang ke-7 dan Lukas pasal 6 sebetulnya sama, tapi ada sedikit pembeda yang kita akan bahas dan kita akan pelajari Bapak Ibu hari-hari ini ya. Dan puji Tuhan, kalau saya lihat di sini semua orang ini hari-hari ini sedang berusaha membangun, dan ada juga orang yang berusaha mempertahankan, yang mendirikan rumah. Di Lukas pasal yang ke-6 ayat 48 Bapak Ibu, itu yang kita mau bahas ya.
Kita mau bahas di Lukas 6 ayat 48, dikatakan gini. Ia sama seperti ini orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumah. Ya, orang itu akan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, mungkin kan selama ini Bapak Ibu kita fokus sama rumah yang ada di pasir, satu yang ada di batu. Tetapi tahukah Bapak Ibu kita akan melihat lebih dalam bahwa sebetulnya hari-hari ini kenapa banyak orang membuat rumahnya di atas pasir? Sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau, dia harus effort Bapak Ibu. Dia harus lebih melakukan hal yang lebih daripada kalau kita menaruh rumah, ya misalnya kita mau ke pantai ini, lalu habis itu kita mau membangun seperti rumah pantai gitu atau payung untuk kita berteduh di pantai, kan cuma tinggal disek ditendang ini. Cek. Betul ya Bapak Ibu? Itu sudah masuk, pasti sudah masuk. Kalau kita cuma tinggal taruh cek gini. Itu payung biasanya sudah langsung berdiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak butuh usaha yang banyak untuk menaruh pondasi di atas pasir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kita perlu tahu bersama bahwa dalam segala hal kehidupan hari-hari ini untuk kita menjadi kuat tidak bisa dilakukan dengan effort yang biasa-biasa saja. Tidak bisa dilakukan dengan usaha yang biasa-biasa saja. Artinya ya sudahlah, kalau kita ada waktu, kalau kita ada kesempatan yang benar, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 disampaikan begini Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, bahwa dasar yang benar dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ini siapa lagi yang bisa diandalkan? Siapa lagi yang bisa diharapkan Bapak Ibu? Bahkan orang tua mengharapkan anak tidak bisa, anak mengharapkan orang tua tidak bisa, suami mengharapkan istri tidak bisa, demikian sebaliknya, mengharapkan orang lain, mengharapkan teman yang biasanya kita bantu. Dasar membuat kita bisa bertahan. Kalau kita tidak punya dasar, kita tidak punya pegangan, kita tidak punya yang namanya dasar yang teguh Bapak Ibu, bingung, pusing Bapak Ibu. Ya, soalnya kita percaya masalah di dunia ini semakin lama semakin mantap Bapak Ibu. Semakin banyak, tetapi kembali lagi, kalau kita ada dasar yang teguh, kita punya pijakan yang kuat Bapak Ibu, disitulah kita akan merasa nyaman, kita merasa aman. Satu-satunya yang membuat saya itu juga bingung kalau saya renang Bapak Ibu ya, adalah waktu belum gini loh. Ini kan kekayaan sebagai dasar itu. Banyak orang juga menjadikan harta sebagai dasarnya. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, ya, Bapak Gembala pernah sampaikan, anugerah yang paling besar, anugerah yang paling nikmat, anugerah yang paling menyenangkan dalam hidup kita, bukan hanya kekayaan, bukan sekedar hanya kekayaan, tapi karunia untuk menikmati. Bagaimana kita bisa menikmati Bapak Ibu? Kenapa? Sekarang saya berpikir begini Bapak Ibu ya, saya masih bersyukur waktu dasar kita kepada pribadi yang tidak akan goyah Bapak Ibu. Yesus pribadi satu-satunya gak akan goyah, gak akan meninggalkan kita, yang selalu setia. Percaya Bapak Ibu? Amin ya Bapak Ibu. Dan sudah mengalami sendiri, betul Bapak Ibu ya, bahwa dalam setiap hari, apapun permasalahan kita rasanya, Tuhan, kok masalah ini silih berganti ya, tambah terus. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu kalau sudah mau berbuat Bapak Ibu, Tuhan sudah mau bertindak itu, dahsyatnya bukan main, sewangarnya bukan main Bapak Ibu. Enggak kepikiran. Cuma memang dalam proses butuh yang namanya kesabaran.
Disitulah Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi ya, di Matius pasal 7 ayat yang ke-24 gitu ya. Pasal yang ke-6 gitu ya. Maaf, tadi saya tutup ini ya. Lukas pasal 6 dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Sangat penting karena memang hari-hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan itu banyak, firman Tuhan itu gampang. Saya menyampaikan firman Tuhan ini pun mungkin belum Bapak Ibu bisa terima dengan baik. Pulang ini bisa lihat YouTube, bisa lihat potongan di TikTok, bisa lihat atau membaca-baca artikel-artikel. Firman Tuhan gampang diterima hari-hari ini. Firman Tuhan gampang didapat. Firman Tuhan banyak ada Bapak Ibu di sekitar kita. Sangat mudah diakses. Tetapi apakah firman Tuhan itu bisa kita lakukan? Apakah firman Tuhan itu kita kerja Tuhan? Ini loh sih di depan mata loh kayak gini Tuhan. Katanya Tuhan punya rancangan yang terbaik, tapi di depan mata itu kayak gini loh Tuhan. Di depanku ini masalahnya kayak gini Tuhan. Ya. Tetapi kita tetap percaya itu butuh sebuah usaha. Kalau kita tetap bisa mau percaya kepada Tuhan, kita tetap mau bertindak, kita tetap mau berjalan. Mungkin kita saat ini, ya, waktu SMA masuk kuliah masuk dunia kerja masuk meniti karir. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu mau ke depan ini mau gimana. Saya nggak tahu ke depan ini Tuhan mau bawa seperti apa. Nggak tahu Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu. Maaf, Lukas 6 ayat 47. Maaf, aku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda karena rumah itu kokoh dibangun. Lukas pasal 6 ayat 49. Ya. Lukas pasal 6 ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau di Matius tadi di pasir, ini rumah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yang penting kita berharap. Permasalahan pasti datang. Banjir, dikatakan banjir rumah itu dilanda banjir, rumah itu dilanda topan, rumah itu dilanda cobaan, Bapak Ibu. Pasti ada. Tetapi yang membedakan antara satunya adalah dia menggali dalam-dalam, yang satunya malah kalau kata Lukas tanpa dasar. Wes pokoknya dibangun aja, cek selesai. Tidak pakai fondasi dulu, Bapak. Sehingga akhirnya saat banjir itu datang, rumahnya kentir, Bapak. Rumahnya hanyut, rumahnya berantakan dan kerusakannya sangat berat. Kita mungkin hari-hari ini bisa berusaha. Kita mungkin hari-hari ini bisa bekerja. Kita mungkin hari-hari ini bisa berkuliah, berstudi, berkarir. Di atas batu karang membutuhkan usaha yang lebih besar. Usaha apa? Untuk kita membangun di dasar yang kokoh, banyak yang kita harus korbankan, banyak yang kita harus lakukan. Bagaimana kita harus berusaha? Bagaimana kita harus terus melakukan yang terbaik? Setia, Bapak. Ya, untuk misalnya kita mau bekerja, kita mau usaha, meskipun kadang sepi, kadang rame, kadang ya tetap setia, Bapak. Puji Tuhan. Bu Parlin hari ini baca firman, disiplin untuk belajar taat, disiplin untuk tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan, Bapak. Prosesnya memang tidak nyaman, tetapi fondasi yang kita bangun, asalkan fondasi kuat, maka hidup kita akan jadi lebih baik, Bapak. Kita percaya, Bapak Ibu, ya. Sebagai ayat terakhir, kita buka di Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya 26 ayat yang keempat. Ya. Ini yang akan jadi pegangan kita, ya. Maaf, kita baca mulai ayat yang ketiga. Tolong ditampilkan dulu ayat yang ketiga. Ya, 26 ayat 3 dan ayat 4.
Ya, kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu bisa lihat layar ya. 1, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Hidup memang sulit, keadaan memang semakin sulit, tetapi damai itu jangan sampai hilang. Bagaimana kita punya damai yang tidak bisa hilang? Kita tanamkan diri kita tambatkan hati kita tanamkan hidup kita ke dasar yang teguh, dan juga percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin firman sampai di sini Bapak Ibu, tetapi kita percaya Bapak Ibu ya, dunia memang sulit, dunia memang hari-hari ini penuh dengan cobaan, tetapi tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar yang secara manusia itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Jangan harapkan pikiran manusia, jangan harapkan kalau saya lakukan ini hasilnya harus ini. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita setia sama Tuhan, saya percaya Tuhan itu punya banyak cara. Amin. Tuhan itu punya banyak jalan. Amin. Tuhan itu perkara dan mujizat yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kita kekuatan. Saya undang Bapak Ibu pemain musik dan juga solider singer. Sekalipun kita ada dalam lembah gelap, asalkan Tuhan ada di samping kita, Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang sertai kita. Haleluya. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati gelisah,
Meskipun hari ini masalah kami masih ada Tuhan, meskipun secara manusia kami masih diperhadapkan pada sesuatu yang kami butuh perjuangkan, tetapi kami percaya Tuhan, asalkan kami menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, kami hanya menaruh dasar kami hanya kepada apapun permasalahan kami hadapi, kami mampu dan kuat untuk berdiri teguh. Biarlah firman Tuhan yang juga sudah kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan bagi kami untuk kami selalu berpegang hanya kepada Engkau Tuhan. Dan lagi kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Engkau yang lihat hidup kami, Engkau yang layakan kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan suci. Engkau pimpin perjamuan suci ini dari awal menengah kepada akhirnya Tuhan. Kami rindu menikmati darah dan tubuh-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa. Amin. Silakan duduk. Aku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari
Tuhan dengan iman. Kita percaya bahwa kita menerima tubuh dan darah Yesus itu sebagai korban yang kudus, korban yang layak, yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi dengan kasih-Nya Dia memberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita akan menerima tubuh itu dan kita meyakini bahwa tubuh Yesus itu mengandung arti. Dia menebus, Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu kita mau tetap yakini, kita percaya bahwa di saat kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita mengangkat tubuh itu dan menjadi pelambang dosa atas segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu kita angkat tubuh Kristus, roti sebagai lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman katakan, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa lewat pengorbanan-Mu, Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan dan dosa kami. Sebetulnya kami tidak layak menerima itu semua, tetapi karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami terima dengan keyakinan bahwa melalui tubuh Yesus ini dosa kami sudah diampuni, segala kesalahan pelanggaran kami sudah ditebus dengan darah yang dengan itu satu keyakinan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kami, dan kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan menikmati tubuh dan darah tubuh Yesus dengan satu keyakinan Tuhan baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita makan tubuh dan tubuh Yesus. Puji Tuhan, ya. Darah Yesus kita angkat dengan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita katakan, Tuhan, darah-Mu sudah menebus segala dosa-dosa kami. Darah-Mu itu lambang dari perjanjian yang baru, di mana Allah dan manusia memberi ampunan itu. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah diperbarui. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah sebelum kita menikmati anggur sebagai lambang dari darah Yesus, kita mau akui segala dosa kami, dosa kita semua. Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelalaian kami, ampuni segala keraguan kami, ampuni ketidakpercayaan kami kepadamu Tuhan. Ampuni, biarlah melalui tubuh dan darah-Mu, melalui anggur perjamuan pada pagi hari ini melambangkan darah Kristus, dan kami percaya dosa kami sudah diampuni, segala pelanggaran kami sudah ditebus oleh Tuhan, dan biarlah melalui anggur sebagai lambang darah Kristus itu memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Engkau saja Tuhan. Engkau pengharapan dalam kehidupan kami, Engkau penolong dalam kehidupan kami, Engkau penebus dalam segala dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati anggur sebagai lambang dari darah Kristus, dan kami percaya anggur ini mengandung kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kami, untuk mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati anggur ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan darahnya anak kuasa. Darahnya yang kami boleh terima pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan, darah Yesus, tubuh Yesus mengandung kuasa untuk menyembuhkan kami, untuk mengangkat segala kehidupan kami, untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah ditebus oleh harga yang begitu mahal atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan kami percaya hidup kami diperbarui oleh Tuhan dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kami mau tetap setia, kami mau tetap yakin akan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memuduskan dan menyucikan, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat menjadikan kelimpahan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di saatnya kita akan berikan apa yang baik untuk Tuhan melalui persembahan dijalankan 3 kali karena ini minggu pertama. senantiasa jawab. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Engkau. Kami percaya pekerjaanmu di tempat ini diberkati. Setiap umat-umatmu yang setia beribadah di tempat ini Tuhan berkati. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi cita-cita, dan apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan selalu menjaga. Dan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, pujian sudah kami naikkan, kesaksian sudah kami dengar, dan firman-Mu sudah kami nikmati pada pagi hari ini. Serta perjamuan asa yang kudus sudah kami jalani pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hadir pada pagi hari ini tidak dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga setiap kami yang akan pulang dari tempat ini tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kau kuatkan Tuhan. Mereka bermalas-malasan
menjamah Tuhan. Ingatkan terus supaya di hari-hari ini kami senantiasa percaya di saat kami mengandalkan Engkau, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan kami bersyukur kepadamu. Kiranya Allah yang memberkati kami dengan limpah anugerah, kasih kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan ada dalam setiap kehidupan kami. Serta kuasa Roh Kudus menjamah, menolong, menyertai hari-hari kehidupan kami. Bersama dengan Engkau kami percaya ada pertolongan yang besar dan berkat-berkat Tuhan melimpah. Jasmani rohani kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang dalam pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.